Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam, Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah baik. Nah, kita pada tahun ini di mana semua dunia mengalami pandemi, jadi mengharuskan kita kuliah secara daring atau online. Nah, Ibu harap walaupun kuliah kita secara daring, tidak menutup semangat kalian untuk menuntut ilmu atau belajar. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Doa akan dipimpin oleh Yuriza. Silakan Yuriza. Baik, teman-teman dan Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah. Nah, sebelum itu Ibu absen dulu kehadiran siswa-siswa Ibu. Yang pertama, Dinda Aprila. Hadir, Bu. Farhana Yunita. Hadir, Bu. Jamiatul Aini. Yuriza Maulidia. Hadir, Bu. Nah, kemana ya? Jelaskan asal-usul persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Ada akan menjelaskan asal-usul persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, suku bangsa seperti Kubu, Lubu, Talang Mama yang tinggal di Sumatera dan Tola di Sulawesi merupakan penduduk tertua kepulauan Indonesia. Mereka membawa budaya perkakas batu. Kedua ras Melanesia dan Peda hidup dalam budaya Mesolitikum atau budaya batu. Para pendatang baru ini jumlahnya jauh lebih banyak dari penduduk asli. Mereka datang dalam 2 tahap. Mereka itu oleh Sarasin disebut sebagai Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Proto-Melayu dan Deutero-Melayu ini kedatangannya terpisah sekitar kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Nah, yang pertama itu ras Proto-Melayu. Bangsa Proto-Melayu itu salah satu nenek moyang bangsa Indonesia yang pertama kali datang ke Indonesia tahun 1500 sebelum Masehi. Proto-Melayu juga diyakini sebagai nenek moyang orang Melayu Polinesia yang terbesar dari Madagaskar sampai pulau-pulau paling timur di Pasifik. Mereka diperkirakan datang dari Cina bagian selatan. Mereka mula-mula menempati pantai-pantai Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Barat. Ras Proto-Melayu membawa peradaban batu di Kepulauan Indonesia. Ketika datang para imigran baru, yaitu Deutero-Melayu, mereka berpindah masuk ke pedalaman dan mencari baru ke hutan-hutan sebagai tempat hunian. Proto-Melayu itu pun kemudian mendesak keberadaan penduduk asli. Kehidupan di dalam hutan-hutan menjadikan mereka terisolasi dari dunia luar. Nah, ada 2 jalur yang mereka tempuh ke wilayah Indonesia, yaitu jalur bagian timur dari Filipina sampai dengan menuju ke Sulawesi dan tersebar ke Indonesia. Nah, jalur yang kedua itu jalur barat melalui Semenanjung Melayu menuju Sumatera dan menyebar ke seluruh Indonesia. Nah, kemana Jamia? Mungkin terkendala sinyal ya. Baiklah, kita lanjutkan. Nanti Jamia bisa menyusul. Selanjutnya. Nah, ciri-ciri ras Proto-Melayu ini, mereka datang dari daerah daratan tinggi di Yunan bagian Cina Selatan. Dan diperkirakan masuk di Indonesia itu sekitar tahun 1500 sebelum Masehi sampai dengan 500 sebelum Masehi. Nah, mereka juga memiliki ciri khusus fisik, yaitu mata sipit, rambut lurus, dan warna kulit kuning kecoklatan. Nah, pada masa ras Proto-Melayu ini juga hidupnya
pada masa kebudayaan Neolitik atau disebut zaman Batu Muda, di mana peralatan yang digunakan ras Proto Melayu ini terbuat dari batu. Beda dalam masa praaksara ini, pada masa ras Proto Melayu ini sudah halus bentuk peralatan dari batu tersebut. Selanjutnya. Nah, kalau kita melihat keturunan ras-ras bangsa Proto Melayu itu di Indonesia itu masih ada seperti suku Dayak, Toraja, Batak, dan suku yang terdapat di Papua. Selanjutnya. Nah, ini Ibu ambil di internet peta persebaran ras Proto Melayu warna merah. Nah, garis warna merah itu menunjukkan peta persebaran ras Proto Melayu. Selanjutnya. Nah, ini hasil kebudayaan Proto Melayu yang dimana alat-alat kebudayaan dari Proto Melayu ini terbuat dari batu. Yang pertama kapak persegi dan yang kedua kapak lonjong. Nah, yang kedua ini ras Deutero Melayu. Deutero Melayu ini lebih muda dari Proto Melayu. Deutero Melayu ini merupakan ras yang datang dari Indochina. Bagian utara memiliki peradaban lebih maju dari Proto. Bangsa ini memasuki wilayah Indonesia tahun 500 sebelum Masehi. Nah, Deutero Melayu ini juga di mana kebudayaan Dongson, kebudayaan itu merupakan kebudayaan keahlian dalam menggunakan logam. Peradaban mereka ditandai dengan keahlian mengerjakan logam itu dengan sempurna. Perpindahan mereka ke Kepulauan Indonesia dapat dilihat dari persebaran rute-rute dan alat-alat yang mereka tinggalkan di beberapa kepulauan Indonesia, yaitu kapak persegi. Peradaban dapat dijumpai di Malaka, Sumatera, Kalimantan, Filipina, Sulawesi, Jawa, dan Nusa Tenggara Timur. Nah, ras Deutero Melayu ini juga dia sudah mengelola tanah, di mana membuat irigasi pada tanah-tanah pertanian yang berhasil mereka ciptakan dengan membabat hutan terlebih dahulu. Ras Deutero Melayu ini juga mempunyai peradaban pelayaran lebih maju dari ras sebelumnya. Nah, jalur masuk Deutero Melayu itu cuma satu, yaitu melalui jalur barat, yaitu daerah Semenanjung Malaya, terus ke Sumatera, dan tersebar ke seluruh Indonesia. Nah, ini Ibu juga mengambil internet, hampir sama, satu peta, tetapi yang persebaran Deutero Melayu itu garis berwarna hijau. Selanjutnya. Nah, ini ciri-ciri ras Deutero Melayu. Ciri-ciri ras Deutero Melayu ini juga tidak berbeda jauh dari ras Proto Melayu, tetapi yang membuat beda itu Deutero Melayu ini mempunyai kebudayaan Dongson, yang dimana sudah Ibu jelaskan bahwa kebudayaan Dongson itu keahlian mengerjakan logam dengan sempurna. Nah, kalau ciri fisik dari Deutero Melayu itu sendiri, kulit sawo matang, rambut lurus, badan ramping, tulang, rahang lebih kecil dari Proto. Nah, pengolahan tanah pada masa Deutero Melayu juga sudah maju. Nah, kalau kita mau melihat keturunan ras Deutero Melayu di Indonesia itu masih ada seperti suku Aceh, suku Minangkabau, suku Jawa, dan suku Bali, suku Makassar, dan suku Bugis. Nah, ini kebudayaan Deutero Melayu, yang dimana sudah Ibu jelaskan bahwa Deutero Melayu ini kan kebudayaan Dongson, artinya sudah pandai dalam keahlian logam. Nah, ini ada kapak corong, nekara, dan benjana perunggu. Nah, yang itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan. Adakah pertanyaan dari siswa-siswa Ibu? Ibu persilakan. Izin bertanya, Bu. Nah, silakan Farhana. Ya, jadi Farhana ingin bertanya, Bu. Saya kan pernah mendengar bahwa Muhammad Yamin itu pernah berpendapat asal-usul nenek moyang.
nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, bagaimana sih pendapat asal-usul nenek moyang menurut Ahmad Yamin tersebut, Bu? Itu saja, Bu. Terima kasih. Baiklah, Farhana. Ada lagi yang ingin? Baiklah, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Farhana Yunita. Nah, memang Muhammad Yamin menurut Muhammad Yamin itu berpendapat bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Indonesia sendiri, bukan dari luar Indonesia. Bahkan bangsa-bangsa Asia lainnya ada yang berasal dari daerah Indonesia. Pendapat Muhammad Yamin ini didasarkan atas banyaknya fosil dan artefak yang ditemukan di daerah Indonesia. Menurutnya, fosil dan artefak yang ditemukan di Indonesia lebih banyak dan lebih lengkap dari apa yang ditemukan di daerah-daerah lain di Asia. Mungkin itu saja. Ada siswa Ibu yang ingin menambahkan jawab pertanyaan dari Saudari Farhana? Masih ada pertanyaan anak-anak? Dan materi yang kurang mengerti? Kalau Yuriza sudah cukup, Ibu. Dinda Aprila sudah mengerti apa yang Ibu sampaikan? Insya Allah, Bu. Alhamdulillah. Farhana, Jamiatul tadi sudah masuk ke room? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Kenapa Jamiatul keluar dari Zoom tadi? Jaringan, Bu. Ya, inilah kendala kalau kita kuliah daring, pasti kendalanya kalau nggak kuota jaringan ya. Nanti kalau Ibu ada rezeki, kita bagi-bagi kuota ya. Oke, Bu. Dengan senang hati. Jawab Iya, kuis ya, Bu. Bu, ya, kalau dapat kuota. Apa? Kalau mau dapat kuota, itu harus jawab kuis dulu, Bu. Ya, Ibu ada kuis hari ini. Kuis ini Ibu bagikan lewat WA Group kan. Nanti kalau yang benar semua, Ibu bagi kuota gratis. Ngumpulnya paling lama 2 siang ya. Hari apa, Bu, ngumpulnya? Hari ini, tapi jamnya jam 2 siang. Kan ini sekitar jam 10. Nah, ngumpulnya jam 2 siang. Baik, Bu. Yeay, bagi-bagi kuota. Nah, belajar yang benar biar dapat kuota gitu. Mungkin sampai itu saja pembelajaran hari ini. Alhamdulillah pembelajaran hari ini selesai. Ibu minta maaf jika Ibu ada salah kata atau materi Ibu yang kurang berkenan atau kurang lengkap bagi kalian. Sekali lagi Ibu minta maaf. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah. Bertemu di minggu depan.